Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nugraha. Saya Angga Tirta Aditya. Dan saya Muhammad Zaki. Kami bertiga dari kelas D semester 3 Teknik Informatika Winsus Riau akan membahas tentang basis data dalam keuangan masjid. Latar belakang masalah: pengelolaan keuangan masjid perlu akurat dan transparan. Solusinya, sistem database yang mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan terstruktur. Tujuannya, membantu pengelola masjid melacak keuangan dengan lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana database membantu pengelolaan keuangan masjid. Yang kedua, entitas apa saja yang penting dalam sistem ini. Tujuannya yang pertama itu menjelaskan konsep pengelolaan keuangan masjid berbasis database. Yang kedua, menggambarkan peran tabel-tabel dalam database untuk keuangan masjid. Konsep basis data. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, disusun sedemikian rupa agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Manfaat di masjid untuk mempermudah pencatatan keuangan yang rapi dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Apa itu ERD? ERD adalah diagram grafis yang menggambarkan entitas utama dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Pengelolaan keuangan. Fungsi sistem database. Sistem database mencatat semua transaksi keuangan masjid dengan otomatis dan mengelompokkan database berdasarkan jenis. Misalnya, pemasukan dari infak atau pengeluaran untuk kegiatan tertentu. Database memberikan kemudahan untuk menyusun laporan berkala, misalnya laporan bulanan atau tahunan. Laporan ini akan membantu pengurus masjid untuk menjelaskan penggunaan dana secara terbuka kepada jamaah atau donatur. Kenapa memerlukan database pada masjid? Yang pertama ialah ada data yang tidak terpadu. Data masjid tersebar di berbagai media seperti catatan manual dan spreadsheet, menyulitkan pengelolaan. Database mengintegrasikan data dalam satu tempat untuk memudahkan akses dan pengelolaan. Yang kedua ialah kesalahan dan kehilangan data. Pencatatan manual rentan kesalahan dan kehilangan data. Database menawarkan pencatatan yang lebih aman dan terstruktur. Yang ketiga ialah pembuatan laporan lambat. Pengumpulan data manual memperlambat pembuatan laporan. Database mempercepat proses ini dengan data yang terorganisir dan otomatis. Selanjutnya, kenapa memerlukan database pada masjid? Nah, di sini kenapa masjid ini memerlukan database? Pengelolaan jadwal yang sulit. Jadwal kegiatan sering tidak teratur. Database memastikan jadwal terorganisir, mudah diakses, dan selalu terupdate. Kedua, kesulitan berbagi informasi. Informasi seperti laporan keuangan sulit dibagikan tanpa sistem yang baik. Database menyajikan data dalam format terstruktur yang mudah dipahami. Analisis sistem. Yang pertama itu ada model konseptual, model logis, dan model fisik. Model konseptual yaitu fokus pada mendefinisikan data dan hubungan antar data secara abstrak tanpa memberikan detail teknis. Tahap ini menggambarkan entitas dan relasi antar entitas. Yang kedua itu model logis, mengubah model konseptual menjadi struktur data lebih rinci seperti tabel, kolom, primary key, dan foreign key untuk menunjukkan cara data diorganisir. Yang ketiga itu model fisik. Model fisik yaitu menerjemahkan model logis ke implementasi nyata dalam database. Pada tahap ini, tipe data, indeks, dan pengaturan penyimpanan di DBMS ditentukan untuk memastikan database siap digunakan. Penjelasan dan kegunaan entitas. Yang pertama, person, untuk menyimpan data individu yang terkait dengan masjid, baik jemaah maupun pengurus. Yang kedua ialah bendahara, menyimpan data bendahara masjid. Yang ketiga, jamaah, menyimpan data khusus jamaah masjid. Yang keempat, kategori kegiatan, mengelompokkan jenis kegiatan masjid seperti pengajian atau acara sosial dan lain-lain. Yang kelima, kegiatan masjid, mencatat detail kegiatan masjid seperti waktu, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan. Penjelasan dan kegunaan entitas. Entitas person
Ini mengelola informasi umum semua individu yang terlibat. Selanjutnya, entitas bendahara mencatat siapa yang bertanggung jawab atas keuangan masjid. Yang ketiga, entitas jamaah mendata jamaah untuk keperluan statik atau kegiatan masjid. Entitas kategori kegiatan mengelola jadwal dan kegiatan masjid. Dan yang terakhir, entitas kegiatan masjid. Ini memudahkan pencatatan dan pengelolaan jadwal kegiatan. Penjelasan yang pertama itu transaksi. Menyimpan data transaksi keuangan termasuk jenis transaksi, tanggal transaksi, kategori nominal. Yang kedua itu kategori transaksi, yaitu untuk menyimpan data kategori transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat itu metode pembayaran, yaitu mencatat metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi seperti tunai, transfer bank, atau QRIS. Yang keempat itu laporan keuangan, yaitu menyimpan data laporan keuangan di dalam masjid. Yang selanjutnya transaksi, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran masjid. Yang kedua kategori transaksi, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Yang ketiga metode pembayaran, melacak metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Yang keempat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan secara otomatis dan akurat. Nah, selanjutnya relasi antar entitas. Yang pertama, person ke BDR. BDR itu bendahara dan jamaah. Penjelasan, satu orang dapat menjadi bendahara atau jamaah. Yang kedua, jamaah ke masjid. Satu masjid memiliki banyak jamaah. Yang ketiga, kegiatan masjid ke kategori kegiatan. Banyak kegiatan masjid dapat memiliki satu kategori kegiatan. Yang keempat, transaksi ke kategori transaksi dan metode pembayaran. Banyak transaksi memiliki satu kategori transaksi dan satu metode pembayaran. Yang kelima, transaksi ke person dan laporan keuangan. Penjelasannya, satu transaksi dibuat oleh satu orang dan terkait dengan satu laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan ke bendahara. Penjelasannya, banyak laporan keuangan dikelola oleh satu bendahara. Nah, kesimpulannya, sistem pengolahan keuangan berbasis database membantu menciptakan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan tabel-tabel yang saling terhubung, sistem ini mampu mencatat semua aktivitas keuangan dan menghasilkan laporan yang jelas. Sarannya, pelatihan pengelolaan masjid diperlukan untuk memahami penggunaan sistem ini. Pengembangan lebih lanjut seperti integrasi pembayaran digital dan dapat dilakukan untuk mendukung efisiensi. Baiklah, kami akan menunjukkan tabel ERD database kami. Nah, ini seperti ini tabel ERD kami. Ini yang sudah direlasionalkan. Ini untuk melihat logikalnya, tabel logikal. Dia akan seperti ini. Dia akan memiliki setiap tabel ini akan memiliki atribut-atributnya seperti person, itu memiliki ID person, nama, kontak, dan jenis kelamin. Begitu juga bendahara, jamaah. Semua masjid di sini ada semua tabel di sini ada 9 tabel. Jika kita ingin merasionalkannya, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kami juga sudah masukkan untuk vouchernya. Nah, baiklah, selanjutnya kami akan membuat DDL menggunakan SQL Plus untuk database keuangan masjid kami. Yang pertama itu kita masukin dulu seperti ini, sysdba, kita masukkan yang situ. Kita akan di sini kita akan membuat user. Nah, di sini kita sudah membuat suatu akun yaitu user. Di sini kita akan memasukkan DDL. Kita akan membuat DDL dari database ini. Yang pertama kita akan mengkonekkan.
masjid. Kita masukkan password. Nah, di sini user sudah terhubung. Nah, di sini kami langsung menggunakan suatu fungsi yaitu generate DDL. Itu akan langsung membuat otomatis DDL. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Nah, di sini kita akan Ctrl V, maka DDL atau semuanya udah terbuat. Nah, cara untuk mengecek tabel itu kita buat ini aja. Kalau misalnya ingin mengecek jamaah, kita tulis aja jamaah, maka dia akan memunculkan atribut-atribut yang ada di tabel jamaah. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat semua tabel, select, nggak pakai bintang. Select table name from user table. select table name from user. Nah, di sini akan memunculkan ada 9 tabel, yaitu bendahara, jamaah, kategori kegiatan, kategori transaksi, kegiatan masjid, laporan keuangan, metode pembayaran, masjid, person, dan transaksi. Ada 10 tabel. Baiklah, saya akan menjelaskan DDL dari tabel bendahara. Di tabel bendahara memiliki 4 atribut, yang dimana ID bendahara menjadi primary key. Yang kedua ada pendidikan, yang ketiga tanggal mulai jabatan, dan foreign key-nya ialah person ID person. Selanjutnya yaitu tabel jamaah. Di tabel jamaah ada 3 atribut, yang mana untuk ID jamaah itu primary key-nya. Selanjutnya Nah, selanjutnya itu ada kategori kegiatan. Kategori kegiatan memiliki 2 atribut, yaitu ID kategori kegiatan dan nama kategori. Primary key-nya yaitu ini, ID kategori kegiatan. Selanjutnya dari tabel kategori transaksi. Yang menjadi primary key dari tabel kategori transaksi ialah ID kategori transaksi. Selanjutnya yaitu tabel kegiatan masjid. Di tabel kegiatan masjid ini terdapat 7 atribut, yang mana untuk primary key dari tabel kegiatan masjid ini ialah ID kegiatan masjid. Untuk foreign key-nya yaitu person ID person, kategori kegiatan ID card kegiatan. Nah, tabel selanjutnya yaitu laporan keuangan. Di sini ada 5 atribut, yaitu ID laporan keuangan itu sebagai primary key, ada tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran, saldo, bendahara. ID bendahara ini sebagai foreign key. Selanjutnya dari tabel metode pembayaran memiliki 2 atribut. Yang pertama ID metode pembayaran sebagai primary key, dan yang kedua nama metode pembayaran. Selanjutnya yaitu tabel masjid, yang mana di tabel masjid ini terdapat sebenarnya ada 2 atribut, yang mana untuk primary key-nya itu ialah ID masjid, dan yang untuk foreign key di tabel masjid ini ialah jamaah, ID jamaah. Nah, di tabel ini person itu ada 4 atribut, yaitu ID person, nama, kontak, dan jenis kelamin. Kalau person ini yang sebagai primary key itu ID person.
Selanjutnya ialah tabel transaksi. Di tabel transaksi ini memiliki 7 atribut yang dimana primary key-nya ialah ID transaksi, dan sebagai foreign key-nya ialah person ID person, kategori transaksi ID kategori transaksi, laporan keuangan ID laporan keuangan, metode pembayaran ID metode pembayaran. Nah, ini cara untuk menambahkan foreign key untuk bendahara person. Di yang mana referensinya yaitu dari person, ID person. Nah, selanjutnya itu semua akan seperti itu untuk menambahkan foreign key. Nah, mau dari jamaah, kegiatan masjid, kegiatan masjid, laporan keuangan. Nah, semuanya akan seperti itu. Nah, di sini adalah untuk menampilkan jamaah tadi, untuk melihat ada apa aja yang di dalam jamaah, tabel jamaah, dan di sini semua tabel kami. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara kami menginputkan data ke dalam database ini dengan menggunakan empat data di masing-masing. Satu masjid itu mempunyai 2 data. Nah, selanjutnya kami akan memasukkan data ke dalam data person. Nah, di sini saya akan ingin memasukkan 4 data, yaitu di dalam 2 masjid. Berarti dalam 2 masjid itu akan tersimpan 2 data, masing-masing 2 data. Insert. Sini ID person, nama, kontak, jenis kelamin, dan mempunyai values-nya kita bikin. Kita bikin ini. Nah, kita bikin untuk ID personnya itu 4001 FP001. Baru namanya itu kita buat Ahmad aja. Terus kontaknya itu kita buat untuk nomor telepon. Nah, udah selesai untuk nama kontak. Terus kita bikin jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, ini sudah terbuat untuk 1 data. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat 3 data lagi. Nah, ini cuma sama. Yang kita ubah cuma di sini. Di sini kita bikin 2. Di sini kita bikin namanya itu beda lagi. Kelaminnya juga beda. Kita bikin nama cewek. Nomornya jenis kelaminnya berbentuk perempuan. Ini akan terbentuk lagi. Selanjutnya kita buat lagi, kita ingin memasukkan 4 data. Nah, ubah lagi di sini jadi P003, ini sebagai ID person. Kita ubah namanya menjadi K. Telepon,
Di sini kita ubah jadi laki-laki. Oke, akan terbentuk jadi 3 data. Selanjutnya data terakhir itu kita masukkan perempuan dengan ID person 4004. Bisa. Ini kita buat perempuan. Nah, ini sudah selesai untuk tabel person. Nah, di sini kami menggunakan SQL ini, set line size-nya 200, saya pack size-nya 50. Nah, kami akan menampilkan tabel dari person, maka hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan ID person, nama, kontak, dan jenis kelamin. Selanjutnya saya akan mengisi data untuk tabel jamaah. Yang pertama seperti tadi menggunakan insert into nama tabelnya jamaah. Setelah itu kita masukkan atribut yang ada pada jamaah. Yang pertama ialah ID jamaah, pekerjaan, dan juga ada foreign key-nya yaitu person, ID person. Values, maksud values ini adalah isi dalam atribut. Yang pertama ialah untuk ID jemaah, yaitu J001. Untuk pekerjaannya ialah petani. Kemudian ID person yang pertama tadi P001. Sudah selesai untuk data yang pertama. Kita lanjutkan ke data yang kedua. Hanya mengubah ID jemaah, pekerjaannya, dan juga ID person. Kemudian data yang ketiga, selanjutnya data yang keempat. Sudah selesai 4 data kita masukkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan isi dari tabel jamaah yang sudah saya buat tadi. Maka di sini ada isi dari tabel jamaah tadi yang sudah saya isi tadi. Baiklah, di sini saya akan mengisi data untuk tabel masjid. Values ya, itu kita akan mengisi isi dari atribut yang kita buat ini.
untuk ID-nya, karena di sini kita memasukkan data masjid, kita pakai M lah. Nah, baiklah, untuk nama masjid yang pertama yaitu Masjid Nurul Ikhlas. Dan di sini ada foreign key untuk jamaah. Kita masukkan ID untuk jamaah tadi, yaitu J001. Nah, kalau untuk data di masjid yang pertama udah, selanjutnya kita buat lagi. Selanjutnya saya mengisi atribut untuk masjid yang sama. Itu masih Masjid Nurul Ikhlas. Kita di sini mengubah ID-nya dan mengubah ID untuk jamaah. Nah, terus sama di sini. Kita ubah lagi ID-nya. Ibnu Ar-Ruhul Jadid untuk masjid yang kedua. Ar-Ruhul Jadid, Ar-Ruhul Jadid. Itu untuk nama masjid yang kedua kami. Ini kita masukkan lagi, tambahkan lagi datanya untuk masjid yang kedua ini, Masjid Ar-Ruhul Jadid tadi. Ini kita rubah ID masjidnya menjadi ID Masjid 04. Nah, di sini saya sudah mengisi data untuk tabel masjid. Di sini saya ingin mencoba menampilkan data yang telah saya buat tadi. MSJD. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, menampilkan ID masjid, nama masjid, dan jamaah ID jamaahnya. Nah, selanjutnya saya akan mengisikan tabel untuk bendahara. Pertama, ya seperti awal, insert into BDR itu bendahara, terus kita masukkan ID BDR, apa-apa aja yang ada di sini di BDR kita mati semua. Pendidikannya, pendidikan, habis itu kita masuk tanggal mulai jabatan, terus person ID person. Values-nya. Nah, di sini tadi ada terjadi kesalahan, itu karena insert into-nya lupa masukin itu. Di sini kita mulai aja dari 2022 agar lebih apa. Nah, di sini telah terbuat satu isi datanya. Kita buat lagi untuk data yang kedua itu, kita buat ini, kita buat ID-nya itu PO2, bikin hukum Islam sebagai pendidikannya. Nah, maksudnya kita ubah aja kayak bulannya, kita ubah jadi 2. Nah, so data ketiga ini Husnudin 3 di 10 ke 15.
Ini ID terakhir, isi data ya. Semuanya udah terbuat. Baru kita buat select form PDR. Nah, di sini akan menampilkan semuanya, ID PDR-nya, pendidikan, tanggal mulai jabatannya juga, ID personnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tabel kategori kegiatan. Masih sama seperti tadi menggunakan insert into tabel kategori kegiatan. Setelah itu kita masukkan atribut yang ada di dalam kategori kegiatan. Yang pertama yaitu ID, yang kedua nama kategori. Setelah itu kita isi datanya. Yang pertama ialah ID kategori kegiatan. Karena sini kategori, kita gunakan saja huruf K. Dan nama dari kategori kegiatan itu ialah yang pertama pengajian. Sudah selesai untuk pengisian yang pertama, kita lanjutkan yang kedua. Cukup mengubah ID dari kategori kegiatan dan juga nama kategori kegiatan. Baiklah, saya akan menampilkan tabel dari kategori kegiatan tadi. Di sini tabelnya sudah muncul. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke Ahmad Nugraha. Nah, selanjutnya saya akan mengisi data untuk tabel kegiatan masjid. Kegiatan masjid, yang mana di dalam tabel kegiatan masjid ini terdapat beberapa atribut. Nama kegiatannya, kalau kegiatan, waktu, lokasi. Nah, di sini di dalam ini terdapat juga foreign key-nya. Terus setelah itu kita mengisi data-data untuk atribut yang kita buat ini. ID kegiatan masjidnya, di sini kita buat KM. Satu. Nama kegiatannya kajian fikih.
yaitu tanggal kegiatannya, (2023), dan 12/01. Setelah itu untuk waktunya jam 7. Untuk untuk lokasi masjidnya itu di Masjid Nurul Ikhlas, dan untuk personnya itu P001. Setelah itu untuk paket kegiatannya K002, K001. Nah, maka tabelnya akan ditambahkan. Selanjutnya kita menambahkan lagi data untuk tabel kegiatan masjidnya. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi data untuk masjid yang kedua. Kegiatannya kajian tafsir, tanggalnya tanggal 2. Untuk masjidnya, untuk waktunya jam 7.19.00. Untuk masjidnya ini kan masjid yang kedua, jadi di sini Masjid Ar-Ruhul Jadid. Ini masjid yang kedua ya. Sorry. Sama kita mengisi data untuk masjid yang kedua, untuk masjid yang kedua dan datanya yang kedua. Untuk kegiatannya yaitu Qadat Jumat, tanggalnya 16, jamnya jam 12. Masjidnya Masjid Ar-Ruhul Jadid sama dua. Nah, di sini kita akan coba menampilkan data yang telah kita isi tadi pada tabel kegiatan masjid ini. Nah, maka dia akan muncul menampilkan seperti ini. Nah, di sini saya akan menginputkan data dari tabel transaksi, yaitu yang pertama insert into
sesuai nama tabel, yaitu kategori transaksi. Kita bikin di sini, baru kita bikin atribut apa di dalam kategori transaksi ini, yaitu ID transaksi. Terus atribut yang kedua itu nama kategori transaksi, terus kita buat juga yang ketiga itu tipe transaksi. Di sini saya lupa menggunakan nama values, kita bisa nambah di sini. Ini kita buat di sini, kita bikin nama dari ID kategori transaksinya apa, itu kita buat KT kategori transaksi 001. Terus kita buat di sini sebagai nama kategori transaksi itu apa, itu kita bisa bikin info. Terus itu sebagai apa dia, nah kita bikin sebagai pemasukan. Nah di sini udah akan keluar. Selanjutnya lagi kita buat seperti ini lagi untuk kategori transaksi yang kedua, yaitu kita buat via tunai, ya langsung ya tunai. Kita buat juga sebagai pemasukan. Kita buat untuk biaya operasional. Maaf ya tadi salah. Nama kategorinya kita buat sebagai biaya operasional, dan kita buat itu sebagai apa, sebagai pengeluaran masjid. Nah di sini ada dua tabel terbuat dan kita akan melihatnya di tabel ini. Tabel kategori transaksi itu TX. Nah di sini akan dimunculkan ID kategorinya, ada ini, ada dua. Nama kategorinya itu infak dan biaya operasional. Terus tipenya itu pemasukan dan pengeluaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mengisi tabel dari metode pembayaran. Kita masukkan atribut dari metode pembayaran ini. Setelah itu kita masukkan datanya. Yang pertama ID dari metode pembayaran. Yang kedua ialah nama metode pembayarannya. Selanjutnya data yang kedua, kita ubah ID metode pembayarannya dan juga nama metode pembayaran. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan tabel dari metode pembayaran. Inilah tabel dari metode pembayaran yang sudah saya isi. Selanjutnya saya akan mengisi data untuk tabel laporan keuangan. Keuangan. Yang pertama yaitu tentunya ID
keuangan. Di sini kita singkat saja. Lakeu, tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran, tanggal pengeluaran, saldo, BDR terdapat di sini, foreign key bendahara di sini. BDR, values, di sini kita akan mengisi atribut yang telah kita tentukan ini. Pertama itu atribut untuk ID laporan keuangan. Di sini untuk ID-nya yaitu L001. Untuk tanggal pemasukannya itu tanggal dari tahun dulu 2023. Yes. Untuk tanggal pengeluarannya di tahun yang sama dengan bulan yang sama, tanggal 16. Untuk saldonya 1 juta. Tanggal 10 rupanya. Dan ID bendaharanya yaitu B001. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk laporan yang kedua, laporan keuangan yang kedua, yang ID yang 002, tanggalnya tanggal 11. Nah, di sini kita telah memasukkan data untuk tabel laporan keuangan. Di sini kita coba menampilkannya ya. Select from lab keuangan. Nah, maka akan muncul ID, tanggal pemasukan dan tanggal pengeluaran, saldo beserta ID dari bendahara. Ini dia. Nah, selanjutnya itu tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi. Nah, kita buat ini lagi. Kita masukin apa aja atribut di dalam transaksi ini, seperti ID transaksi, ada ID transaksi, tanggal transaksi, transaksi, nominalnya, terus ada nominal, ada person, ID person, personal, ada ID person, ada kategori transaksi, ID, kategori transaksi. Juga ada laporan keuangan, ID laporan keuangan, terus ID juga ada metode pembayarannya itu
metode pembayaran, ID, metode pembayaran. Nah, ini kita bikin values-nya, baru kita masukin data-datanya. Nah, maka semua data sudah termasuk di transaksi. Cara kita melihatnya itu select all from TRX. Nah, dia akan menampilkan ID transaksinya, tanggal transaksi, nominal, person, kategori transaksi, maupun keuangannya. Gitu. Nah, di sini ada nih. Nah, dia akan menampilkan semuanya. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh tentang penggunaan select dan juga join berdasarkan dari database yang telah kami buat. Yang pertama, kami akan menampilkan nama person beserta pekerjaan mereka dari tabel person dan jamaah menggunakan inner join. Pertama, kita menggunakan close select karena kita ingin menampilkan person. Kita tulis ini person ID person, kemudian kita ingin menampilkan namanya juga. Dan juga pekerjaan dari jamaah tadi. Kita munculkan dari tabel person, join dari tabel jamaah, di sini sudah muncul ID person, namanya, beserta juga pekerjaannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan nama kegiatan, lokasi, dan kategori kegiatan menggunakan inner join. Kita tetap menggunakan close select untuk menampilkan. JD JD lokasi nama pamakat as kategori kegiatan. Dari tabel from ini kita dari tabel kegiatan MSJD masjid. Inner join, cut cake on cake MSJD cut cake ID cut cake sama dengan cut cake ID cut cake ID cut cake stops. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, yang ketiga, saya akan menampilkan transaksi beserta nama person,
dan kategori transaksinya. Pertama, select, kita buat transaksi ID, transaksi, terus koma, transaksi, bikin titik, tanggal transaksi, koma, kita bikin transaksi lagi, terus titik, tanggal, nominal, koma, kita bikin person, nama, terus sebagai nama person. Nah, kita buat lagi kategori transaksinya, kategori transaksi, bikin nama, akad transaksi itu sebagai kategori transaksi. Nah, kita bikin form rx inner join person on rx person id person sama dengan person ID person. Terus kita buat lagi inner join, kita bikin inner join tadi kan, kita buat lagi inner join untuk transaksi, inner join tabel kategori transaksi itu on rx, kita bikin titik cut rx id cut trx sama dengan cut trx id cut trx. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menambahkan ID trx, nama personnya, tanggal transaksinya, kategori transaksi apa aja seperti infak, biaya operasional misalnya. Nah, terus nominalnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan data keuangan beserta bendahara yang bertanggung jawab. Tetap menggunakan cursor select untuk yang pertama. Karena kita ingin menampilkan laporan keuangan, kita munculkan di sini laporan keuangan. Beserta ID-nya dan juga tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran, dan juga saldo. Dan juga nama bendahara yang akan bertanggung jawab. Kita munculkan data tersebut dari tabel laporan keuangan. Inner join dengan bendahara.
dan inner join juga dengan person karena kita ingin menampilkan nama bendaharanya. Maka akan muncul data seperti ini. Di sini ada ID laporan keuangan, tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran, saldo, dan juga bendahara yang bertanggung jawab. Baik, di sini kita akan menampilkan semua kegiatan yang ada di masjid dan person-person yang sedang bertugas. Di sini kita tetap menggunakan select clause. Select clause ini kan untuk menampilkan, jadi select ini tidak boleh ketinggalan lah kalau untuk menampilkan, dia harus. Nama SJD, cek MSJD, nama cek tuh cek MSJD, lokasi cek MSJD, tanggal kegiatan cek MSJD, waktu tuh JD share waktu dan person, nama S, nama person. Nah, di sini kita menampilkan dari tabel kegiatan MSJD atau masjid. Nah, di sini kita tetap melakukan inner join lah istilahnya untuk person on cek MSJD, person ID, person sama dengan person ID person. Nah, maka akan muncul menampilkan tabel yang kita ingin tampilkan tadi. Di sini ada nama kegiatan, lokasi, tanggal kegiatan, waktu, nama person. Nah, untuk terakhirnya yaitu kita akan menampilkan total transaksi berdasarkan kategori, yaitu mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori dan menghitung total nominalnya. Select text, nama kategori transaksi itu sebagai kategori transaksi. Terus kita bikin untuk nominalnya yaitu dengan cara kita sum transaksi nominalnya terus sebagai total nominal. Nah, kalau kita ambil dari form transaksi, kalau kita bikin inner join-nya untuk menghubungkan tabel itu kategori transaksi on
transaksi titik kategori transaksi, terus kita bikin ID, bikin kategori transaksi sama dengan kategori underscore transaksi titik ID kategori transaksi. Nah, di sini kita menggunakan group by, yaitu kategori transaksi titik nama kategori transaksi. Nah, di sini sudah selesai. Ini akan menampilkan kategori transaksi dan total nominalnya. Info itu ada 42 juta, biaya operasional keluarnya 40 juta. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami bertiga tentang database pada keuangan masjid. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari kami dalam pembuatan database ini, karena kami bertiga masih belajar juga, masih pemula. Wajarlah, manusia bukan nabi, boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.